pernikahan itu sebenarnya kalau saya secara sederhana sih mengatakannya bahwa pernikahan itu kan bukan masalah cuma komitmen. Iya. Lo harus selesaikan dulu komitmen sama diri lo sendiri. Betul. Baru bisa lo komitmen sama orang lain. Bener juga, dalam kitab suci itu ada bilang, menikah itu adalah membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera. Artinya ya menciptakan kebahagiaan. Mau apapun situasinya, kondisinya. Dan tentu dengan caranya masing-masing. Betul. Dan rata-rata memang mereka menikah di usia-usia yang range dengan 18 dan 19 tahun gitu. Nah, perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada usia 2018 diperkirakan mencapai 1.229.900 orang. Setahun itu 1 juta sekian loh gitu. Dan ini memang banyak terjadi di Pulau Jawa gitu. Ya karena mungkin tersenter atau budaya juga mempengaruhi kan gitu. Budaya yang unggah-ungguh tinggi, jadi anak tidak biasa untuk melawan orang tua mungkin. Bukan melawan ya, gitu. maksudnya pilihannya jadi terbatas. Ya, pilihan juga jadi terbatas, benar. Jadi mereka juga tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri, kan gitu akhirnya. Jadi itu juga akan berdampak signifikan tuh terhadap data-data dan grafik, dan ini menjadi miris. Betul, gitu. aku kalau ngobrol sama teman-teman yang di daerah itu, awalnya sebenarnya dia kayak di sekolah nih, dia udah punya termotivasi, oh saya pengen ini, pengen itu gitu ya. Saya pengen nih Kak, abis lulus sekolah pengen lanjutin di sini gitu. Apalagi sekarang kan sebenarnya kebijakan afirmatif udah banyak ya, kayak beasiswa dan lain itu udah banyak. Cuma akhirnya ketika dia ada di satu lingkungan, yang lingkungan itu, kok teman-teman gue udah nikah semua lah. Terus kayak orang tua juga udah mulai ini intervensi gitu ya. Aduh, kayak tadi ya omonganku. Kalau dia nggak cukup punya dukungan, nggak ada satu yang ini, akhirnya ya udah jadi nikah. Kadang berubah pikirannya juga karena itu tadi omongan-omongan itu. Iya itu karena mereka belum matang secara psikologis kan gitu. Jadi kalau ya berbeda ya, kalau saya sih dulu memang punya komitmen dari awal, kan memang ibu saya sendiri juga di zamannya dulu memang bukan menikah muda gitu kan. Ibu saya dulu menikah di usia 25 tahun. Di saat semua orang di zamannya dia, teman-teman dia itu menikah umur 15 sampai 16 tahun. Ya. Karena biasanya menstruasi kedua mereka sudah menikah gitu kan. Takut diambil duluan. Takut gak laku katanya. Padahal kita bukan barang yang harus laku dan tidak laku gitu loh. Dan saya juga agak kurang nyaman dengan kalimat tidak laku gitu kan gitu. Nah itu jadi karena mungkin itu memang benar generasi itu terpola gitu kan. Jadi terpola oleh memang keluarga itu membentuk betul. Makanya sebenarnya kayak yang sekitar nih, generasi kita nih, yang harusnya memang memutus itu semua. Harusnya, ya kan? Menyadari. Harusnya, benar. Jadi itulah, jadi karena ibu saya juga sendiri bukan tidak menikah muda, jadi akhirnya terpola, dan saya pun tidak ada bahkan gue bermimpi atau membayangkan tuh pas ketika ngelamun gitu aja nggak terpikirkan sedikit pun gue harus menikah muda gitu kan. Gue justru udah stuck, gue pengen nikah tuh di atas umur 30 gitu. Gue udah survive, gue udah settle, gue udah matang, baru gue menikah. Dan alam semesta bekerja dengan apa yang alam bawah sadar gue sudah merekam dan gue komitmen untuk itu, akhirnya alam semesta pun mendukung dan gue menikah sesuai dengan apa yang diplankan gitu kan. Jadi, dan memang get ready, udah ready ya. jadi, Artinya sebenarnya mau umur berapapun, yang penting tadi udah cukup secara fisik dan psikis gitu. It's okay. Artinya bukan yang umur 20-an enggak juga kan. Benar. Yang penting dia udah siap gitu. Benar. Kita tidak melarang. Jadi gini, ini yang kita bahas pernikahan dini. Pernikahan dini itu adalah pernikahan kalau secara data yang dilakukan anak-anak usia 18 sampai 19 tahun. Usia kan itu. Usia anak ya. Nah, kalau secara regulasi pemerintah kan idealnya kan yang diajukan minimalnya kan 21. Perempuan minimal 21 dan laki-laki 25, minimal 25. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak ABG nih yang masih umur 18-19 tahun, udah kebelet banget mau kewong gitu ya, mau kawin, aduh please deh ya, kalau bisa ya jangan dulu ya, tunggulah 2-3 tahun biar mateng dulu gitu kan. Paling nggak ada pengalaman dulu sih sebenarnya. Kalau saya sih bilang tuh ya, kalau saya bilang ke ponakan, aduh lo nakal-nakal dulu deh gitu, puas-puasin dulu mudanya, sampai udah enak gitu, sampai udah bingung lo mau main kemana lagi ya.
barulah gitu menikah gitu. Kalau saya sih biasanya bilang gitu, kalau pada ponakan gitu yang mau menikah gitu, aduh Tan gue mau nikah dong gitu kan. Gue selalu bilang, lu udah bisa bayar resepsi kawinan lo sendiri? Belum, nggak usah kawin. Cari duit dulu yang benar. Ada gitu. Itu bahasa sederhana yang saya selalu bilang ke dia. Walaupun sebenarnya bukan itu salah satu indikatornya. Betul. Tetapi untuk memudahkan berkomunikasi dengan anak-anak itu kan biasanya kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang lebih simpel. Karena anak-anak sekarang kan maunya praktis kan. Emang generasi maunya yang praktis banget gitu kan. Iya. Maunya simpel. Jadi kalimat yang harus kita sampaikan pun juga mau tidak mau harus simpel. Dan orang tua juga kadang-kadang harus belajar untuk itu gitu. Betul. Ketika dia berceramah panjang lebar belum tentu juga didengar. Iya, karena cara gitu. Iya, enggak gini loh, kadang juga nggak semua kata-kata tuh ngandung energi juga. Maksudnya kalau cuma sekedar nyerocos itu ya. Benar. Tapi tidak melihat kondisi dan situasi si anak tuh jadi nggak ini ya. Apa sih sebenarnya? Kadang ya aku ngerasain lah karena masih di dunia itu gitu. Iya, benar. Boleh sih menikah boleh. Usia 20-an boleh, 21 dia ke atas tuh boleh gitu. Selama sebenarnya kuncinya benar kata Nanda. Lu udah siap belum? Nah, kata siap itu setiap orang memang berbeda, kan begitu. Jadi lu mungkin berpikir bahwa ya udahlah, gue udah punya kerjaan, gue udah settle, gue udah menikah, walaupun gue belum punya rumah. Tapi ada orang lain sisi enggak, gue harus punya rumah dulu, gue harus punya pekerjaan, gue harus punya rumah, gue harus punya karir yang finansial yang bagus, baru gue ini ya. Standarnya beda-beda. Silahkan pakai mau standar apa aja gitu. Tapi yang terpasti kata siap itu adalah satu hal yang memang menyangkut banyak hal kan. Ada komitmen tadi gitu kan, bahwa lo harus selesaikan dulu dengan diri lo sendiri. Jadi lo harus belajar berkomitmen dengan diri lo sendiri dulu, baru lo bisa komitmen dengan orang lain. Sebagai itu gitu. Terus jadi lo rencana lo kawin kapan? Ya doain aja, maunya sih ya kalau Tuhan udah mengizinkan tahun ini aku sih ngikut aja. Tapi sebenarnya menurut Nanda sendiri gitu ya, kalau seandainya lu 2 tahun lagi lah lu menikah, tapi kan automatically lu udah lebih matang dong dari sekarang kan. Karena kan gua tahu lu lah ya, lu organisatoris gitu kan, dan lu friendly gitu kan, dan lu cerdas gitu kan, lu punya quality yang bagus gitu lah. Jadi punya kemampuan komunikasi juga yang bagus gitu. Jadi karir juga sekarang sudah tinggal menata kan, tinggal mengikuti kan. You already to choose ya about your career kan. Jadi kamu sudah memilih karir yang menurut kamu tepat dan kamu sudah tinggal mengikuti kan begitu. Jadi kan beda dengan orang yang mencari-cari kan gitu. Nah, jadi seandainya 2 tahun lagi nih lo baru married gitu ya, lo baru memutuskan untuk menikah seandainya kan gitu. Pasti kan kondisi sudah jauh lebih settle dari sekarang dong ya. Anggaplah karena orang yang berproses, orang kayak lu, gue percaya lu pasti progresnya cukup signifikan setiap tahun. Kan, atas gitu. bimbinganmu. Guru enggak lah. Nah itu kalau seandainya jatuhlah taruh di 2 tahun lagi lo baru menikah, sebenarnya kalau lo bisa mendefinisikan di saat lo nanti lo menikah itu kenapa sih apa sih untungnya gitu loh ketika lo menikah dalam kondisi nanti ketika lo sudah matang, lo sudah dalam kondisi lo sudah survive dengan hidup lo gitu kan. Sekarang kalau sekarang kan mungkin masih ada sedikit galau-galau gitu kan, tapi nanti kan udah kondisi matang. Berarti apa sih yang menguntungkan yang menurut lo kira-kira hal positif yang bisa lo ambil gitu dalam keputusan lo nanti? Mungkin sama kayak Nyai Ontosoroh melihat pria gitu ya. Aku tidak ingin hidup berkalang lelaki gitu, tapi aku bukan berarti aku tidak berat ini berat. Kalimat ini berat ya. Bukan berarti aku tidak membutuhkan lelaki untuk aku cintai gitu kan. Artinya ada sisiku yang ingin mencintai gitu. Gitu. Terus sebenarnya ketika punya partner gitu ya, walaupun kalau kita tahu ya masalah kita ya cuma kita sendiri yang bisa nyelesain. Benar. Cuma ketika punya partner kayak rasanya ada orang untuk berbagi resah gitu. Walaupun aku juga nggak mau membebankan dia atas keresahanku. Cuma ketika ada partner rasanya ada teman seperjalanan untuk berjuang bersama gitu. Benar. Jadi kayak walaupun
balik lagi ya, menikah itu bukan solusi untuk lonely gitu. Ketika kita, nikah aja biar nggak kesepian, nggak gitu juga. Artinya ketika ada pasangan dan pasangan bisa support, ada kadang gini ya kan kita manusia kan agak ada error-errornya juga gitu kan. Kayak aku, kok ini kayak udah mulai males nih apa. Nah, ada kehadiran pasangan tuh jadi kayak bentuk penyemangat juga. Emosi juga kadang masih naik turun. Betul. Ya. Dan kalau aku lebih gini sih Bu, sis, kehadiran pasangan adalah caraku untuk mengaktualisasikan cinta kasihku aja gitu. Kayak aku senang memasak, senang berbagi makanan gitu kan, dan aku ingin ada kehadiran pasangan yang coba kita nyobain makanan ini, dan ya siapa juga yang nggak pengen punya anak juga lah gitu kan. Artinya memang kalau aku tipikal yang buat menciptakan sebuah nanda kecil itu, wah itu momentum yang sangat kutunggu-tunggu gitu. Kalau tanya, Nanda cita-citanya apa sih? Pengen jadi ibu WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia. Gitu. Pengen apa? Itu cita-cita gue juga. Ibu WHDI tolong tapi sampai sekarang kita belum diajak. Sedih banget gak sih kita? Pengen banget tahu ibu. Gitu. Iya, lu ada ibu WHDI di luar, tolong dong ya, ajak kita dong. Ajak kita dong. Asli kita pengen banget bangun generasi ibu-ibu itu. Iya, gitu kan pengen gitu. Tap gitu kan. Iya kan. Yang ngoceh-ngoceh, rame-rame tuh pengen banget tahu gitu kan. Kalau sekarang kan ibu-ibu lebih kalem ya gitu kan. Iya, ajak kita dong kawan-kawan. Iya, siapa tahu harapannya kalau kita masuk jadi heboh gitu kan. Kegiatan WHDI jadi rame gitu kan. Siapa tahu begitu kan. Kayaknya perlu deh, ayo dong ibu-ibu WHDI ajak kita. Kayaknya cuma kita deh yang berharap. Kita aja yang saya mohon-mohon. Tapi asli itu gue pengen banget memang. Iya kan? Iya. Itu curhat kita udah lama kan. Iya. Nggak bisa, aku juga selama ini kalau ditanya kenapa sih kok Nanda kayak seambisius itu pengen ikut ini, ikut itu, terus kayak bikin ini, bikin itu. Karena aku cuma satu-satu bilang, aku ingin kalau aku punya anak nanti, anakku hidup dalam dunia yang ramah, dunia yang merdeka, membuat perempuan jadi nyaman, jadi apapun dan siapapun gitu. Makanya ini yang kulakukan ya buat anakku, buat adekku gitu, dan buat perempuan kaumku lainnya gitu, yang lain. Makanya sebenarnya nggak ada yang sia-sia lah gitu. Kalau yang apapun yang teman-teman lakukan, mau kecil mau apa gitu, sekecil apapun suaranya, kalau emang udah diwujudkan itu emang itu jadi satu energi buat yang lain ya. Benar. Kayak jadi dan untuk kalau bisa sih memang dengan partner yang memang kita cintai, dan mudah-mudahan memang Tuhan mengizinkan aku jadi ibu kan gitu. Benar. Gitulah. Catat ya para laki-laki di luar sana ya. Udah sold out. Betapa pentingnya lo harus mencari perempuan-perempuan yang memang dia cerdas, dia punya kualitas yang bagus, dia punya tingkat pendidikan yang bagus gitu kan. Betul. Karena bagaimanapun secara ilmu kesehatan juga memang untuk membentuk kecerdasan dan anak. Dan sudah ada penelitiannya selain memang turun dari ibu. Jadi dia si perempuan itu kan karakternya masuk ke dalam DNA. Benar. Gitu. Jadi DNA yang dibawa ibu itu masuk ke karakter juga. Benar. Dan emosi yang dirasakan sama si ibu itu akan juga dirasakan sama si anak. Benar. Jadi bukan cuma gini loh. Kadang ini keluarga baik-baik gitu kan. Terus juga harus dilihat, makanya bener banget kayak luhur kita bilang, bibit bebet bobot, dilihat dari pendidikannya gimana, pola pikir, cara pandangnya, dan cara dia menangani konflik. Benar. Aku kalau pacaran, nih Bu, sis gitu, kalau ditanya, ayo kita, misalnya ada lah yang udah mulai sosok ngajakin serius, padahal baru ketemu sekali dua kali. Kita belum ketemu konflik, aku harus lihat gimana cara kamu menangani konflik. Karena kalau ngomongin rumah tangga, kita kayak nggak habis-habis kan pasti. Benar. Dan cara dia mengelola konflik gimana, bukan ngindarin konflik ya kan. Benar. Itu juga sebenarnya karena itu kematangan loh, itu pengujian loh. Pengujian terhadap level kualitas manusia itu. Kadang tuh kayak masalah cuma dikasih ke laki-laki nggak sih, kayak lu laki-laki saya dong masalah, nggak juga ya, harus bareng-bareng lah kan, hubungan rumah tangga. Tapi permasalahannya gini sekarang itu. Ini masih berkembang jadinya kan, mau tidak mau kan kita gosip kita jadi rumpi kita jadi dari pernikahan dini, dari persiapan pernikahan kan gitu, sampai akhirnya pengelolaan pernikahan nih kita jadi berkembang nih gitu. Tapi memang kalau ngomong ini nggak akan ada habisnya, memang seru ya. Jadi tapi satu hal juga sebenarnya, jadi
ada konsekuensi sosial mungkin. Saya nggak tahu apa kalimat yang tepat yang digunakan ya. Mungkin ada, kalau saya sih ngomongin konsekuensi sosial gitu. Yang kadang harus diemban sama perempuan-perempuan yang memang cerdas. Iya. Nah, kayak lu ini Nan gitu, kayak lu ini, istilahnya gue tekanin lagi ya, kayak lu ini ya Nan gitu kan. Kenapa lu susah mendapatkan pacar? Mungkin karena sekarang udah dapet ya. Jadi lo harus pertahankan, harus make sure juga bahwa dia nggak kilap ya. Dia yakin sama lo ya. Gue takut dia kilap aja kan gitu. Jadi kayak lu ini ya Nan gitu kan, itu nggak mudah gitu loh. Karena rata-rata laki-laki itu, karena secara hormonal memang laki-laki kan dibuat memang dominan, lebih egosentris gitu. Iya. Sebenarnya kalau dominan atau tidak itu kan karakter, lebih egosentris gitu kan. Memang secara hormonal juga memang diciptakan begitu. Jadi rata-rata mereka agak jengah gitu ya, agak sulit gitu berdampingan dengan perempuan yang kayak lu ini gitu kan ya. Ya kayak gua juga sih sebenarnya kan gitu. Yang punya prinsip yang bagus, punya level pendidikan yang bagus, punya kemapanan finansial sudah bagus, karir sudah settle gitu kan. Karena selalu alasannya gini, gue dulu kenapa, jadi ada beberapa yang sebelumnya ada laki-laki yang sempat dekat itu selalu bilang, saya nggak butuh 2 nahkoda dalam rumah tangga. Itu rasanya, itu kayak ditusuk-tusuk, rasanya itu gitu. Maksudnya kita udah punya itikat baik, tapi ternyata responnya nggak baik, itu kan rasanya wow, ya udah gitu. Tapi akhirnya kan memang selalu berakhir, pastilah gitu. Dan mungkin gitu kan nanti akan dihadapi juga kan gitu oleh teman-teman lu, lingkungan lu, juga atau dan lu juga pasti akan menghadapi dengan itu selalu gitu kan. Dan jadi bahwa sebenarnya ya ya itu, jadi hal yang harus dipikirkan juga gitu. Jadi menurut lu gimana? Tapi menurut gua itu nggak fair sih sebenarnya gitu. Dulu gitu kan, jangan sekolah tinggi-tinggi, jangan ini gitu. Tapi seiring kesini tuh menemukan pasangan yang kalau kita udah di level ini ya ketemunya segini lah gitu, nggak mungkin yang maksudnya perempuan di luar sana kalau kamu ngerasa takut nih nanti nggak dapat bagaimana gimana. Jangan takut, yang levelnya di atas juga masih banyak kok, cowok-cowok yang keren-keren itu masih banyak kok. Aku jadi ngerasa untung karena lo usia masih muda ya, karena lo usia masih muda. Iya. Tapi ada juga perempuan di luar sana yang dia pengen menikah, tapi usia udah mungkin di atas 30, 32, 33, 34, bahkan 35. Wah, itu kan sudah batas-batas yang bahasa lu itu yang katanya. Tapi ada kok, cowok-cowok keren dan moderat dan merdeka tuh ada kok, banyak kok pria-pria kayak gitu. Nah, aku juga dulu. Nah, berarti harus optimis ya. Pertama itu optimis itu penting. Lo yakin ya laki pacar lo gak kilaf ya? Aku mau cerita soal pacarku juga. Jadi dia bilang, ini sesi curhat nih, sesi curhat pacar nih. Enggak akan semua. Maksudnya gini, ketika kemarin kan, Nanda tuh nanti kalau pacaran sama Nanda bukan pacaran tapi di debat. Di debat, padahal sebenarnya kayak kita kan mau ngekelirin sayang ini gitu, ininya kenapa gitu kan, mempertanyakan. Bertanya itu jadi hal yang sangat ansih, tabu gitu. Mungkin ya kalau aku ya udah, mungkin dia bukan tipikal orang yang punya budaya kritis. Aku nggak mau punya anakku kemerdekaannya bertanya itu dibatasi dengan bapak yang kayak gitu. Udah bye gitu. Nah, cuma ketika aku ketemu pasanganku yang ini, terus aku coba dia ngasih statement dan kita coba bicara gitu kan. Nyaman gak sih dengan aku yang begini? Terus dia bilang, wah, it's okay lah. Hidupku jadi asik banget, dia bilang. Aku nggak mau ya punya istri yang diem. Aku nikahin patung kali, dia bilang. Oh, thanks God. Nggak, kamu ada tuh kayak asik aja. Dan daripada aku nikahin patung, jangan jadi istri kamu diam-diam. Artinya dia bilang, saya tuh butuh partner karena saya cuma bisa mungkin saya ngeliat satu sisi. Kehadiranmu itu membuat saya bisa melihat sisi-sisi yang lain secara menyeluruh. Jadi saran gue sekarang satu sama lu pegang gitu cowok, jangan kemana-mana, dan lu harus pakai kacamata kuda ya. Lu lihat aja dia satu-satunya, the one and only lah ya. Gitu kan. Usahakan tidak ada berubah untuk semua. Semoga. Tapi ada satu hal loh, gue harus kasih tahu lu bahwa ternyata dari data BPS 2020
jumlah laki-laki itu lebih banyak loh daripada perempuan. Dari 100 perempuan itu bisa memacari lebih dari 2 lagi. Jadi ada 100 perempuan berbanding dengan 102 laki-laki. Jadi harusnya tahu dong gitu. Kalau lu pakai kacamata kuda, setia aku beli, enggak beli. Apa sih nanti tulisannya gue nggak bisa baca itu? Durasi. Oh, durasi, oke. Aduh, sorry ya. Gue nggak bisa baca, nggak kebaca soal. It's okay. Oke, jadi apa namanya? Jadi itu. Jadi artinya bahwa ada hal memang harus dipikirkan dalam proses, dalam realitas ini suatu realitas yang memang menggelitik kita kan gitu kan, menggelitik kita yang cukup apa ya, kita sebagai orang yang menurut kita harusnya nggak diem gitu loh. Jadi kalau nggak kita yang bekerja, kita yang nggak bergerak gitu untuk perempuan dan harus merangkul perempuan lagi dan juga harus mempolakan untuk mencerdaskan lagi perempuan. Sepakat aku. Kalau nggak kita siapa kan gitu. Walaupun kata Bu Susi sih sebenarnya selalu saya ingat statement beliau saya mengatakan bahwa kalau mau menaikkan kualitas perempuan, ya berhenti bicara tentang perempuan. Jadi maksudnya adalah kita berhenti untuk menspesialisasikan diri kita bahwa kita perempuan. Kalau berkompetisi ya fair gitu. Laki-laki perempuan ya kita nggak bisa lihat. Lo di kantor juga kan nggak tanya lo perempuan atau laki kan gitu. Ya lo kerja yang benar, profesional, lo buat karir yang bagus kan, lo buat karya yang bagus kan gitu. Dan itu tarikannya ke situ. Dan itu benar juga. Jadi untuk membangun kualitas perempuan, ya kita harus belajar untuk tidak meneksklusifkan diri kita bahwa kita itu perempuan gitu kan. Belajar untuk fair gitu kan, melihat sebuah realitas dalam bentuk kompetisi yang fair. Ditambah gitu. kita adalah ya kita orang berpendidikan karena kita memang punya pendidikan tinggi. Benar. Dan orang-orang dengan pendidikan tinggi itu punya tanggung jawab moral sebenarnya. Benar. Mulai dari keluarga dulu deh gitu. Mulai dari keluarga dulu gitu kita sadarkan ponakan mungkin atau sepupu atau anaknya sepupu atau cucunya sepupu atau apalah yang ada di rentet-rentetan itu kita belajar mulai dari situ ajalah dulu. Kita buat bahwa yakinkan mereka bahwa menikahlah dengan usia yang sudah benar-benar matang kan gitu. Dan dengan kesiapan. Dengan kesiapan yang semuanya memang sudah siap gitu kan. Jadi jadi harapannya kan kita tidak akan melakukan kesalahan di nantinya itu, kesalahan yang fatal kan, tidak berakhir pada perceraian karena keadaan ketidaksiapan tersebut. Betul. Jadi sebelum kita selesai nih ngerumpinya, ada hal yang menarik nih yang harus gue sampaikan ini ke teman-teman semua ya, sahabat-sahabat Nareswari, dimanapun perempuan-perempuan luar biasa yang ada di Indonesia, bahwa sebenarnya secara psikologis ketika kita sudah matang untuk menikah, bahwa ada hal-hal yang menjadi positif, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk membangun relasi suami istri yang lebih baik ketika kita sudah matang. Jadi kita udah ngerumpi, jadi obrolannya juga jadi lebih enak, komunikasi kita lebih enak, nggak perlu jengah, nggak perlu tabu. Banyak hal yang bisa dibangun bersama. Iya, kita bisa membangun banyak pilihan gitu dan sebagainya, karena relasinya sudah bagus antara suami dan istri. Yang kedua tuh ada pengetahuan, persiapan, kehadiran, dan pengasuhan anak yang lebih baik. Parenting. Benar, jadi ada parenting tadi. Jadi perlu sekali memang ketika kita sudah siap menikah, ada ilmu-ilmu atau pengetahuan atau pengalaman dari orang lain yang kita bisa pelajari dan kita bisa lebih wise, lebih bijaksana untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Dan yang ketiga, pengetahuan pengelolaan keuangannya cukup baik. Terus suka jadi akar perceraian. Wah, banget. Bukan cuma karena suami ngorok gitu kan, atau suami selingkuh gitu kan, atau suami nggak tahu di mana gitu kan, jadi bercerai gitu kan. Tapi ternyata ketika kita tidak siap mengolah keuangan itu juga akan menyebabkan petaka lah dalam rumah tangga. Jadi penting sekali kita siap betul ketika mau menikah. Dan yang keempat adalah pengetahuan terkait dengan peraturan hukum seputar keluarga dan perkawinan. Hak dan kewajiban. Ya, jadi ada regulasi yang harus kita patuhi. Jadi tidak hanya kita melakukan kewajiban kita saja sebagai perempuan, tapi kita juga punya hak yang baik. Jadi kewajiban sebagai orang tua juga haknya apa dan sebagainya. Itu semua sudah kita ketahui gitu. Seru banget tau gak sih? Gue seru. Gue kangen sama lu asli, sumpah. Sama.
kapan-kapan harus ngerumpi lah. Kita lanjutin lagi deh di luar ya. Yes. Gitu. Hai sobat-sobat Nareswari, jangan lupa sekali lagi ya. Gitu, kita jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Share sebanyak-banyaknya. Terdengarkan semakin banyak yang makin banyak nge-share, jempolmu makin banyak kerja ya. Jangan lupa tetap pantengin Tuhan Antara TV, pantengin Nareswari, kita akan ngegosip terus. Setiap minggunya kita akan muncul, setiap bulan kita akan tampil dengan warna-warna baru, dengan tampilan-tampilan yang baru, dengan tema-tema yang seru, yang kekinian, tentu dengan senyum manis kita berdua yang ciami tentunya. Oke, jangan lupa salam sehat selalu. Salam rahayu, sampai ketemu. Bye-bye. Dadah.